Shalom, salam jumpa dalam jurnal televisi. Saat ini kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan, namun dalam program Suara Jemaat, ya, dalam judul Pribadi yang Rendah Hati. Saudara, sebelum kita lebih lanjut, kita mau berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebelum kami ya Tuhan akan mendengarkan firman-Mu, kami rindu ya Tuhan Engkau beracara di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami rindu Engkau sendiri berbicara ya Tuhan, memenuhi kami ya Tuhan dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami ya Tuhan mengerti hati Tuhan dan hidup kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih yang di dalam Tuhan, saat ini kita sedang mau membahas firman Tuhan atau belajar kebenaran firman Tuhan yang berjudul Pribadi yang Rendah Hati. Pribadi yang rendah hati bukan sekedar adalah pribadi yang hanya berbicara tentang perilaku, hanya berbicara tentang tata cara seseorang, tetapi kerendahan hati berbicara sikap hati seseorang. Sikap rendah hati pun tidak sekedar berbicara tentang apakah dia memiliki atau tidak memiliki, tetapi kerendahan hati adalah sikap hidup orang percaya. Saudara, kita mau baca kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kerendahan hati adalah sikap kasih. Tidak ada orang yang tidak senang dengan pribadi yang rendah hati. Semua orang senang dengan pribadi yang rendah hati. Orang akan menyenangi, orang senang dekat dengan orang yang memiliki karakter yang rendah hati. Bukan saja Tuhan disenangkan dengan pribadi orang tersebut, tetapi sesama manusia pun tentu akan sangat menyenangi orang-orang yang demikian. Sikap rendah hati adalah sikap kasih. Saudara, kita ingat bagaimana contoh seorang Yusuf. Di dalam Alkitab tercatat pribadi Yusuf adalah pribadi yang rendah hati. Karena dia mau mengampuni saudara-saudaranya. Sekalipun dia dibuang, sekalipun dia dijual, tetapi dia tetap mau mengampuni. Dia melupakan kesalahan saudara-saudaranya. Dia mau melupakan kesalahan orang lain. Sampai akhirnya dia diangkat oleh Tuhan. Pribadi yang rendah hati adalah pribadi yang dicintai oleh Tuhan. Pribadi yang rendah hati adalah pribadi yang sangat mempesona hati. Biarlah setiap kita memiliki pribadi yang rendah hati. Ada satu pribadi juga, satu nama yang bernama Stefanus. Dia adalah orang yang rendah hati. Ketika dia dilempari dengan batu, ketika dia di dalam dia tidak mengutuki orang lain, tetapi dia berdoa. Dia katakan, dia menadah ke langit dan dia berkata, Tuhan ampuni. Orang tersebut tidak tahu apa yang dia lakukan. Orang yang rendah hati adalah orang yang dicintai semua orang. Walaupun memang tidak semua orang senang dengannya, tetapi sorga menyukai orang yang rendah hati. Hanya orang-orang yang rendah hatilah yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Firman Tuhan katakan, kesombongan mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saudara sekalian, rendah hati harus dilatih. Tidak dengan mudah orang menjadi rendah hati, tetapi itu perlu latihan hari lepas hari. Biarlah setiap hari kita berusaha untuk berjuang menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Salah satu pribadi yang menyenangkan hati Tuhan adalah pribadi yang rendah hati. Saudara-saudara, pemirsa di dalam Tuhan, memang tidak mudah untuk menjadi orang yang rendah hati. Kadang-kadang di dalam peristiwa kehidupan kita, ada saja yang memancing kita untuk menjadi marah. Ada saja
sesuatu dalam kehidupan kita yang memancing kita untuk emosi. Tetapi orang yang rendah hati dapat mengendalikan dirinya. Saudara, kasih itu sabar. Kesabaran itu pun adalah bagian dari rendah hati. Orang yang sombong, orang yang angkuh, dia tidak merasa bahwa dirinya juga memiliki kekurangan. Tetapi orang yang rendah hati sadar bahwa dia memiliki kekurangan. Sekalipun dia memiliki segala sesuatu, tetapi orang yang rendah hati akan merasa tidak memiliki apa-apa. Karena dia merasa semua adalah milik Tuhan. Dia tidak memiliki apapun. Walaupun barangkali dia adalah orang yang kaya. Barangkali dia adalah orang yang berada. Tetapi dia sadar segala sesuatu adalah kepunyaan Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan, berbahagialah orang yang lemah lembut. Firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 5, kata lemah lembut di sini sejajar dengan kata rendah hati. Rendah hati juga berbicara tentang hati yang patuh akan perintah Tuhan. Hati yang patuh kepada kehendak Tuhan. Orang yang lembut hati adalah orang yang rendah hati. Orang yang lembut hati adalah orang yang mau diajar oleh Tuhan. Orang yang mau dibentuk oleh Tuhan. Orang yang mau dibimbing oleh Tuhan. Ya, saudara-saudara, kita sebagai pribadi orang yang percaya harus mengikuti teladan dari Tuhan Yesus. Saudara kekasih, ya, kadang-kadang kita sendiri ya mengalami perjuangan di dalam kehidupan kita untuk mengatasi persoalan dalam hidup kita. Persoalan yang terbesar di dalam kehidupan kita bukan persoalan ekonomi, bukan persoalan rumah tangga kita gagal, tetapi persoalan yang terbesar di dalam kehidupan kita ketika kita mau menyenangkan hati Tuhan. Tetapi seringkali hati kita ingin atau mau berjuang melawan perintah Tuhan. Tetapi ketika kita adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, kita tahu dan harus memiliki suara hati nurani yang baik di hadapan Tuhan. Kerendahan hati adalah sikap yang dicintai oleh Tuhan. Saya mau baca firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat 5b. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang menghargai orang lain. Ya, kita tidak mungkin menghargai Tuhan tetapi tidak menghargai orang lain. Orang yang menghargai Tuhan pasti dapat menghargai orang lain. Orang yang hubungannya beres dengan Tuhan pasti juga beres dengan orang lain. Hanya dengan kerendahan hatilah kita bisa menjadi orang-orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Dikatakan bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Saudara, kita ingat bahwa malaikat ketika dia sombong, ketika ia tinggi hati, artinya orang yang tinggi hati adalah orang yang sombong. Orang yang sombong menentang perintah Allah, maka malaikat itu menjadi setan. Ya. Dijauhkan Tuhan semua itu dari kita. Tetapi kita belajar dari firman Tuhan supaya kita terus menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu pribadi yang rendah hati. Jangan seperti pribadi iblis yang dia sombong dan sehingga dia menentang Tuhan. Kerendahan hati adalah sikap Allah sendiri. Ya. Kita baca di dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Pikiran Allah adalah pikiran yang mau melepaskan haknya. Di dalam ayat yang ke-6, Filipi 2 ayat yang ke-6 mengatakan, walaupun dalam rupa Allah ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya.
Walaupun dia memiliki segala sesuatu di sorga, tetapi dia tidak mempertahankan haknya. Walaupun Allah memiliki segala kemuliaan dan kuasa, tetapi untuk menyelamatkan kita orang berdosa, dia tidak mempertahankan kemuliaannya. Dia merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia dan sampai mati di kayu salib. Semua itu adalah sikap rendah hatinya, mau menerima kekurangan orang lain. Kalau Tuhan saja mengampuni, kalau Tuhan saja mau menerima kekurangan kita, manusia yang berdosa, seringkali manusia tidak dapat menerima kekurangan orang lain. Dan sikap itu adalah sikap yang sombong, yang tidak rendah hati. Sikap yang tidak mengampuni adalah sikap yang sombong, yang tidak rendah hati, tidak menyadari bahwa dirinya pun memiliki kekurangan. Orang yang rendah hati adalah orang yang dapat mengampuni. Orang yang rendah hati dapat menerima atau memaklumi bahwa orang lain memiliki kekurangan. Dan orang yang rendah hati mau memberi kesempatan kepada orang lain untuk yang kesekian kalinya dan terus kesekian kalinya. Karena firman Tuhan katakan, untuk kesempurnaan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Di sini firman Tuhan mengatakan, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan sebagai milik yang harus dipertahankan. Kalau Tuhan seperti itu, kita juga harus memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Seringkali kita mengandalkan atau seringkali kita hanya memakai pikiran kita sendiri. Satu kali murid Tuhan mengatakan, ya, bahwa Tuhan, jangan engkau pergi ke Yerusalem. Seakan-akan dia ingin Tuhan tidak disiksa di Yerusalem. Tetapi Tuhan katakan, enyahlah iblis. Karena engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi apa yang dipikirkan manusia. Ketika seseorang memikirkan pikirannya sendiri, pikiran manusianya, mempertahankan haknya, mengatakan dia benar dan selalu benar, dia sedang menaruh pikiran iblis di dalam dirinya. Tetapi biarlah kita menaruh pikiran dan perasaan Tuhan. Pikiran dan perasaan Tuhan ada kasih di dalamnya, ada pengampunan di dalamnya. Orang yang rendah hati biasanya menyimpan kesalahan orang lain, menyimpan kepahitan. Tetapi orang yang rendah hati tidak akan melakukan hal yang demikian. Orang yang rendah hati, dia akan mengampuni, dia akan melupakan kesalahan orang lain. Tetapi hanya orang-orang yang sombong yang biasanya menyimpan sakit hati, menyimpan kepahitan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Filipi 2 ayat yang ke-7 mengatakan, melainkan telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya. Dia mau mengosongkan dirinya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau mengosongkan diri kita walaupun mungkin kita tidak seakan-akan tidak memiliki kekurangan. Kita punya semuanya. Tetapi ketika kita tahu kalau semuanya berasal daripada Tuhan, pasti kita mau mengosongkan diri kita. Dan kita berkata, semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita mau mengampuni orang lain, kita mau berdamai dengan orang lain, kita mau menerima kekurangan orang lain, kita memaklumi kesalahan orang lain. Karena kita tahu bahwa kita harus mengosongkan diri. Kalau Allah saja mengosongkan diri untuk kita.